pertemuan ini, kajian kita akan membahas hal-hal yang tidak membuat puasa jadi batal. Sebetulnya yang membuat puasa enggak batal itu banyak banget. Begitu. Bisa kita kelompokkan pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bila kita tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka di luar itu berarti puasa tidak batal. Tapi yai kita ini agar supaya lebih terang, sehingga akan diterangkan beberapa materi yang membuat puasa enggak batal walaupun mengerjakan ini. Mana itu? Satu, puasa baik Ramadan maupun puasa sunat tidak akan batal puasanya bila mana kita lagi puasa mendapatkan karomah makanan surga. Makanan surga. Ini mah kelasnya wali yang kayak begini. Kelasnya wali. Jadi siang hari, lalu ada malaikat datang ke kamar kita. Kata malaikat, ini makanan dari surga. Dikasih tuh nasi uduk. Umpamanya. Iya. Maka kita makan. Tuh, makannya enggak batal. Kayak Siti Maryam. Siti Maryam kan puasa. Dikurung sama Nabi Zakaria. Kamarnya lapis 7. Artinya pintu, ada pintu lagi, sampai 7 pintu baru kamar kholwatnya Siti Maryam. Yang megang kuncinya Nabi Zakaria doang. Nggak ada yang megang kunci yang lainnya. Waktu Nabi Zakaria datang siang-siang, ada buah-buahan yang belum waktunya musim. Itulah dalam Ali Imrannya itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar kholwatnya Siti Maryam, ada buah-buahan. Ditanya, dari mana ini? Orang kuncinya yang megang saya. Kata Siti Maryam, dari Allah. Tahu-tahu ada di situ. Begitu. Lagi puasa makan, biar habis 5 piring juga puasanya enggak batal. Kenapa? Jadi yang namanya karomah itu bagian dari ganjaran. Karomah. Jadi yang namanya karomah itu bagian daripada balasan Allah. Dan karomah tidak membatalkan ibadah. Ini rumus. Karomah itu enggak membatalkan ibadah. Ibu begitu rajin baca sholawat, bisa saban hari paling dikit 5.000 saban hari. Begitu. Lalu ibu dikasih oleh Allah kesuburan sama Allah. Begitu. Semacam ibu dikasih duitnya banyak, begitu.
itu enggak menghilangkan ganjaran daripada sholawat yang ibu baca. Sebab keberkahan itu bagian daripada balasan Allah. Dan keberkahan itu bagian dari karomah. Karomah itu enggak membatalkan ibadah. Kajian kita lagi puasa, ibu lagi puasa dikasih makanan dari sorga oleh Allah, makan aja. Puasanya enggak batal. Begitu. Tapi enggak bisa dibuat-buat, itu mau temennya. Suruh nyodorin lewat jendela, ini dari sorga. Begitu. Itu sih batal yang kayak begitu. Kalau makanan dari sorga itu mau dia sengaja ke makannya, mau dia lupa ke, enggak batal puasanya, enggak batal. Karena makanan sorga mah jenis daripada karomah. Karomah itu kagak batalin ibadah. Jadi ibadah itu biar gampang, puasa. Jadi enggak batal puasa. Enggak batal. Tapi yang kayak begitu enggak ujuk-ujuk orang, wong itu mau wali. Wali kelasnya. Wali itu orang yang paling tinggi mutaba'atur rasul. Paling tinggi ngikut Nabi. Ada yang dikasih wali itu karomahnya toyuz zaman. Toyuz zaman itu bahasa Jawanya itu, bahasa kitanya aji lipat waktu. Jadi ada wali baca Quran dalam sehari bisa sampai 150 kali khatam. Sehari. Iya, sehari. Namanya disebut karomah. Ada ceritanya. Kalau dongengin karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala min a'yanid dunya, dan tidak batal dengan masuknya benda daripada benda-benda dunia in wasala ilaihi bighairil ikhtiyar, jika sampai benda itu ke dalam rongga tanpa kehendak sendiri. Au ma'an nisyani, atau disertai lupa. Wala bil jima'i, dan tidak batal orang berpuasa bil jima'i dengan jima'. Wala bi khurujil mani, dan tidak batal dengan keluar mani. Kadzalika, seperti demikian itu disertai lupa. Wala bil qai'i qahran, dan tidak batal puasa dengan muntah qahran, padahal di luar kendali. Idza lam yarji' minhu syai'un, apabila tidak kembali dari muntahan oleh sesuatu ilal jaufi, ke rongganya. Wala bin nukhamati idza jarat ila jaufihi qahran anhu, dan tidak batal puasa dengan reak apabila
keluar itu reak ke dalam rongganya padahal di luar kendali daripadanya. Wala bil iqtihali dan tidak batal dengan bercelak mata, wal iddihani dan memakai minyak, wa in wajada ta'mal kahli wad duhni fi halqihi, sekalipun ia merasakan akan rasa sifat dan minyak di tenggorokannya. Wala bidukhulidz dzubabi wal ba'udi, dan tidak batal puasa dengan masuknya lalat dan nyamuk, wa ghubaril kansi dan debu sapuan, wal gharbalati dan ayakan fi jaufihi ke dalam rongganya. Wa in amkanahu an yatajannaba dzalika, sekalipun memungkinkan padanya oleh bahwa ia menghindari akan yang demikian itu. Wala bi bal'ir riqil khalisi min ma'danihi, dan tidak batal dengan menelan ludah yang murni dari tempatnya. Wala bisabqi ma'il madmadati, dan tidak batal dengan terlancarnya air kumur-kumur, wal istinsyaqi dan istinsak, ila jaufihi ke dalam rongganya. Idza lam yubaligh fihi ma, apabila tidak bersangatan ia pada kumur-kumur dan istinsak. Wa kana sabqu fi wahidatin minal marratis salasi, dan ada oleh terlancar itu pada salah satu dari kali yang 3. Wala bin naumi, dan tidak batal puasa dengan tidur. Wa in istaghraqan nahara kulla, sekalipun ia menghabiskan siang seluruh siang. Wala bil ighma'i, dan tidak batal puasa dengan ayan. Idza afaqa lahdzatan, apabila ia siuman sadar padahal sedetik fin nahari pada siang harinya. Bisyarti antu jada minhun niyatu fi waqtiha, dengan syarat bahwa didapati daripadanya oleh niat puasa pada waktunya niat. Wala bil fasdi wal hijamati, dan tidak batal puasa dengan berpetik, wal hijamati dan hijamah berbekat. Wala yasihu wallahu a'lam bissawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita akan membahas hal-hal yang tidak membuat puasa jadi batal. Sebetulnya yang membuat puasa enggak batal itu banyak banget. Begitu. Bisa kita kelompokkan pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bila kita tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka di luar itu berarti puasa tidak batal. Tapi yai kita ini agar supaya lebih terang, sehingga akan diterangkan beberapa materi yang membuat puasa enggak batal walaupun mengerjakan ini. Mana itu? Satu, puasa baik Ramadan maupun puasa sunat tidak akan batal puasanya bila mana kita lagi puasa mendapatkan karomah makanan surga. Makanan surga. Ini mah kelasnya wali yang kayak begini. Kelasnya
wali. Jadi siang hari, lalu ada malaikat datang ke kamar kita, kata malaikat, ini makanan dari surga. Dikasih tuh nasi uduk, umpamanya. Iya. Maka kita makan. Tuh, makannya enggak batal. Kayak Siti Maryam. Siti Maryam kan puasa. Dikurung sama Nabi Zakaria. Kamarnya lapis 7. Artinya pintu, ada pintu lagi, sampai 7 pintu baru kamar kholwatnya Siti Maryam. Yang megang kuncinya Nabi Zakaria doang. Nggak ada yang megang kunci yang lainnya. Waktu Nabi Zakaria datang siang-siang, ada buah-buahan yang belum waktunya musim. Itulah dalam Ali Imran-nya itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar kholwatnya Siti Maryam, ada buah-buahan. Ditanya, dari mana ini? Orang kuncinya yang megang saya. Kata Siti Maryam, dari Allah. Tahu-tahu ada di situ. Begitu. Lagi puasa makan, biar habis 5 piring juga puasanya enggak batal. Kenapa? Jadi yang namanya karomah itu bagian dari ganjaran. Karomah. Jadi yang namanya karomah itu bagian daripada balasan Allah. Dan karomah tidak membatalkan ibadah. Ini rumus. Karomah itu enggak membatalkan ibadah. Ibu begitu rajin baca sholawat, bisa saban hari paling dikit 5.000 saban hari. Begitu. Lalu ibu dikasih oleh Allah kesuburan sama Allah. Begitu. Semacam ibu dikasih duitnya banyak. Begitu. Itu enggak menghilangkan ganjaran daripada sholawat yang ibu baca. Sebab keberkahan itu bagian daripada balasan Allah. Dan keberkahan itu bagian dari karomah. Karomah itu enggak membatalkan ibadah. Kajian kita lagi puasa, ibu lagi puasa dikasih makanan dari sorga oleh Allah. Makan aja. Puasanya enggak batal. Begitu. Tapi enggak bisa dibuat-buat, itu mau temennya. Suruh nyodorin lewat jendela. Ini dari sorga. Begitu. Itu sih batal. Yang kayak begitu. Kalau makanan dari sorga itu, mau dia sengaja ke makannya. Mau dia lupa ke, enggak batal. Puasanya enggak batal. Karena makanan sorga mah jenis daripada karomah. Karomah itu kagak batalin ibadah. Jadi ibadah itu biar gampang, puasa. Jadi enggak batal puasa.
enggak batal. Tapi yang kayak begitu enggak ujuk-ujuk orang, wong itu mau wali. Wali kelasnya. Wali itu orang yang paling tinggi mutaba'atur rasul. Paling tinggi ngikut Nabi. Ada yang dikasih wali itu karomahnya toyuz zaman. Toyuz zaman itu bahasa Jawanya itu, bahasa kitanya aji lipat waktu. Jadi ada wali baca Quran dalam sehari bisa sampai 150 kali khatam. Sehari. Iya, sehari. Namanya disebut karomah. Ada ceritanya. Kalau dongengin karomah. Ada wali khatam Quran sampai 150. Ada orang nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya di Ramadan diajak sama tuh wali. Ya udah kamu ikut sama saya. Ikut sama tuh wali. Jadi perasaannya dia, jadi udah puasa, udah buka, perasaan dia baca Quran aja bareng sama wali. Sudahlah dia udah khatam, sekali khatam, jadi dia sehari 1 juz, begitu. Jadi dia pikir karena udah 30 juz, berarti kan sudah lebaran. Maka dari kamar khalwatnya tuh, dia protes sama wali. Kata dia, ini kan udah hari raya. Begitu, Idul Fitri. Kita buka, kata wali, belum. Ini bagaimana orang udah 30 hari, saya aja udah hatam nih Quran. Begitu, udah hatam Quran. Kata wali, belum. Kamu ini, ajarannya sesat, saya mau buka aja. Ya silakan kalau mau buka. Begitu kata wali. Maka dia buka, makanlah. Begitu makanan kayak kita orang akar kelapa lebaran. Dia makan, keluar jam 7 dari tempat khalwat. Keluar bawa makanan di jalanan takbiran. Itu semua orang kata miring. Gila, gila gitu, kata orang. Kenapa gila? Orang baru 1 Ramadan. Baru 1 Ramadan. Gitu. Dia udah hatam. Semalaman itu sekali hatam dia. Begitu. Semalaman doang. Iya. Kebawa tuh oleh tuh wali. Gitu. Dipikir udah 30 hari. Orang Ramadan aja baru mulai jam 7. Dia makan. Itu namanya disebut toyuz. Waktu. Diberikan waktu. Barakah. Luas. Banyak yang kayak begitu. Kayak Ashabul Kahfi begitu. Tidur 309 tahun. Perasaan dari pagi dohor aja belum. Begitu. Baru tidur 3 jam perasaan. Padahal 309 tahun. Namanya toyuz zaman. Namanya dalam dunia kewalian. Banyak ditulis oleh Imam An-Nabhani dalam Jami' Karamatil Aulia. Singkatnya,
Kalau ibu-ibu ini rajin ibadah, lalu diberikan oleh Allah kelebihan lagi hukum kami kalau kami lupa. Jadi karena lupa maka puasanya enggak. Walaupun habis satu panci, walaupun kalau lupa bagaimana? Iya enak iya. 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 Iya, sampai kenyang enggak apa-apa. Orang lupa. Iya, mah bagaimana? Ketiga, tidak batal puasa dengan makan dan minum bila mana dipaksa, digagahi, dipaksa, diancam. Lagi puasa, ayo makan. Kalau enggak makan, saya tembak. Ini yang model begini di daerahnya daerah perang, no. Kayak di Gaza, begitu. Nah, makan, lagi Ramadan. Enggak, kalau enggak saya tembak. Senjatanya ada. Yang kayak begini kita makan, enggak batal sebab dipaksa. Dipaksa mau makan juga kagak enak. Kalau kemudian dipaksa habis itu minta nambah, itu mah batal. Yang kayak begitu berarti awalnya doang dipaksa, lama-lama doyan ya. Itu mah tuh batal. Jadi cirinya dipaksa itu orang yang memaksanya benar-benar membawa alat untuk maksa. Begitu. Artinya siap-siap emang beneran, bukan bohong, Begitu. 4. Puasa enggak batal bila mana siang-siang bersetubuh dengan laki lupa. Kenapa? Iya lupa kalau itu lagi puasa. Iya maksudnya. Iya. Gimana? Iya, boleh saja orang manusia. Emang dia lakinya security. Begitu. Karena lakinya security emang jadwalnya hari Kamis. Emang juga hari Kamis itu satu Ramadan. Begitu. Maka karena dia ketemu Kamis, ya dia jadwalnya dia tidur. Dia tidur. Emang lakinya lupa, bininya. Apanya? Iya. Udah kelar baru ingat. Maka puasanya kenapa tidak batal? Iya lupa. Apanya? Iya jadwalnya. Jadi ya kalau lupa ya kan nggak bisa dukung. Kebangetan. Dia bagaimana orang lupa? Apanya?
Iya, orang lupa terus diapain? Dia bagaimana ya? Lah orang bersetubuh memang juga laki bini. Masa lakinya doang? Jadi begini, kalau ditanya nanti sama muridnya bagaimana Bu, saya bersetubuh lupa, kan udah inget tuh, saya ngajar di Kamis, kalau lupa nggak batal, kalau lupa, cuman di tengah-tengah ingat, ya dicabut, kalau dia ingat. Apanya? Iya, kalau lupa hukumnya, udah itu aja yang diingat. Jangan agama, ilokan ya bisa aja. Orang ini hukum. Iya. Saking luasnya Islam tuh dipayungin kalau sampai terjadi. Begitu. Iya. Kalau terjadi lupa. Begitu. Jadi kalau lupa berarti puasanya. Begitu juga orang yang onani. Begitu lupa kalau lagi puasa. Iya, Ramadan lah begitu. Itu juga puasanya tidak batal. Demikian pula kalau orang puasa, mohon maaf, nonton film porno, ya itu enggak batal puasanya. Enggak batal. Kalau ganjarannya, jangan ngomongin ganjaran. Kita ngomongin puasa batal atau tidak. Itu rumusnya. Rumusnya begitu. Begitu. Mana lagi yang nggak batal puasa? Berikutnya nomor berapa ini ya? 5. Wala bil qai'i. Jadi yang pertama nggak batal puasa kalau makan makanan surga sebagai bentuk karom. 2, makanan dunia kalau lupa. 3, makanan dunia kalau 4, kalau bersetubuh lupa. 5, kalau onani lupa. Begitu. Iya, lupa. Begitu. Wala bil qai'i ke-6, puasa tidak batal kalau orang tuh muntah tidak sengaja. Kalau kita lagi puasa muntah, enggak ada unsur kesengajaan. Iya, kayak orang yang ngidam. Begitu. Ya enggak pengen oe-oenya itu. Muntah, enggak atau naik mobil. Puyeng dia, mabok. Enggak biasa. Biasa naiknya sado. Ini naik mobil. Jadi akhirnya muntah. Enggak batal. Yang kayak begitu. Enggak batalnya karena enggak sengaja. Kedua, enggak batalnya muntah. Ini yang penting enggak ada yang masuk lagi. Muntah enggak ketelan lagi. Kalau ada yang ketelan mah batal, sebab di antara batal puasa tuh ada benda yang masuk ke dalam rongga. Begitu. Ini catatan enggak batal puasa. Ketujuh, puasa tidak batal dengan menelan reak
tanpa sengaja. Begitu, karena dia lagi macam pilek, begitu. Jadi, ketelan toreak. Begitu. Itu enggak sengaja. Begitu. Maka puasanya enggak batal. Enggak batal. Puasanya. 8. Enggak batal puasa dengan kita pakai celak mata. Pakai celak, tahu celak mata, sifat mata. Pakai sifat mata, pakai obat mata. Ibu matanya lagi puasa dikasih insto, tetes mata. Lagi puasa, enggak batal. Iya, mata tuh enggak batal. Termasuk pakai minyak angin, pakai Vicks Heller yang disedot. Enggak batal. Walaupun ada berasa masuk ke dalam tubuh. Ini mah udara doang. Bukan benda. Enggak batal. Lagi puasa. Begitu ibu pakai yang apa itu, yang pedas-pedas itulah. Hot cream, apalah. Enggak batal. Begitu tuh yang kayak begitu. Puasanya walaupun berasa di dalam sebab masuknya tidak lewat lubang terbuka, masuknya lewat pori termasuk suntik. Ibu lagi puasa suntik, ya apa aja, iya mau KB ke, mau suntiknya karena dia demam. Pokoknya lagi puasa disun itu enggak batal karena masuknya bukan lewat lubang terbuka. Boleh. Lagi puasa diinfus. Enggak batal kecuali lewat lubang terbuka, lewat hidung, lewat tenggorokan ini. Itu bisa bakal puasanya menjadi batal. Begitu. Jadi puasa tuh tidak batal kalau kita pakai minyak angin, cap kapak ya apanya dah. Begitu ibu lagi puasa boleh. Lagi puasa puyeng dioles-olesin minyak angin. Iya di ini enggak tapi kalau ditaruh di lidah mah iya Pak. Iya. Begitu. Mana lagi yang enggak batal puasa yang keberapa ya? 9. Ke-9, puasa enggak batal dengan sebab laler masuk. Dia lagi mangap. Tahu-tahu ada laler. Masuk, ketelan. Tuh laler. Iya nyamuk, iya apa aja dah. Sejenisnya. Begitu kan ada aja orang puasa. Makanya kalau kita nguap tuh tutup takut laler ngelihat ada masuk. Kalau lagi puasa tuh ada nyamuk masuk ke mulut. Iya ketelan, enggak Kenapa enggak batal? Di luar kendali, enggak sengaja. Begitu. Enggak sengaja. Yang kayak begitu. Enggak batal. Begitu. Mana lagi debu nyapu, ibu nyapu, kena angin, mulutnya lagi mangap.
masuk. Itu namanya di luar kendali. Enggak batal. Termasuk ibu lagi ngayak tepung. Orang dulu kan begitu. Begitu, bikin kue. Kena kipas angin. Mulut lagi nguap. Masuk. Ketelan, lagi mangap. Itu puasa enggak batal. Kalau nyicipin, kalau sekedar ditempelin di lidah lalu dibuang lagi, enggak batal. Nih ibu masak, tempelin dari panci itu. Pas gitu, buang. Nah, enggak batal. Dan sunat nyicipinnya tuh dapat ganjaran. Kalau ibu masak tuh dicicipin. Enggak, kalau beda, kalau dicobain bakal ditelen. Bisa semangkok nyobainnya. Ini beda nyobain sama nyicipin. Iya, kalau nyobain ntar ada 5 masakan, 5 mangkok. Begitu. Jadi kalau kita masak tuh puasa tuh, bikin sayur, bikin apa, jangan enggak dicicipin. Ini tempelin lidah. Oh, pas. Dah. Begitu. Enggak apa-apa. Justru sunat kita yang masak, yang kalau ibu nggak masak, yang masak pembantunya, ibu nyicipin makruh. Karena ibu kagak, ini mau yang masak. Begitu, siapa yang masak? Orang mau lakinya ke yang masak, berarti dia yang disuruh nyicipin tuh. Jadi mencoba rasanya garamnya pas enggak. Begitu. Itu sunat bagi yang masak. Jangan sampai maghrib ribut, kebanyakan garam, kurang garam. Kan bisa terjadi. Udah perut perih, ya kan? Begitu. Jadi makanan tuh yang enak. Makanya sunat dicicipin. Begitu. Tempelin aja di lidah. Begitu. Untuk mengecek rasa. Begitu. Mengecek rasa. Mana lagi keberapa ya? 10. Debu ya. Ke-9. Udah 11. Ke-11. Oh, 10. Iya, laler, nyamuk, iya, debu, iya. Berikutnya, puasa nggak batal kalau kita nelen ludah. Ibu lagi puasa, ludahnya ditelan nggak apa-apa. Terserah ibu. Setiap beludah ditelan aja, ya nggak apa-apa. Orang masih hidup. Ludahan orang hidup. Nggak apa-apa. Yang penting ludahnya catatannya murni. Murni. Tahu nggak ludah murni? Tidak campur makanan. Kalau ludahnya campur ada sisa malam diundang makan di KFC. Masih nyelip. Ditelan itu mah bakalan batal. Itu alasan doang ludah. Ada nyelip tuh. Jadi yang kayak begitu bakalan batal. Begitu. Tapi kalau ludah murni, puasanya enggak batal. Jadi enggak mesti itu mau orang puasa beludah mulu. Mau ngapain? Biar ketahuan orang puasa karena dia enggak tahu. Dikata nelen ludah batal. Jadi sehingga ludah lagi. Lagi duduk ngaji Quran. Sorry ya gue mau ludah lagi. Ya Allah. Mau ngapain begitu-begitu.
Begitu, nggak usah. Orang puasa kecuali ludahnya campur gusi yang cengeng berdarah. Namanya ludahnya tidak murni. Kalau murni ludah nggak apa-apa. Ibu telan. Enggak batal puasanya. Begitu. Jadi enggak mesti kalau lagi puasa tuh beludah mulu. Itu mudah puasa, beludah lagi. Sorry ya gue mau ludah. Ya Allah. Begitu baru insaf kali. Begitu. Enggak usah. Puasa. Mana lagi yang enggak batalin puasa? Kumur-kumur yang terlancar. Terlancar itu apa ya? Ya ketelan tanpa sengaja, kadongan, lagi kumur-kumur, tahu-tahu glek aja masuk. Enggak sengaja, tapi catatannya ingat nih, kumur-kumur enggak batal nih. Bila pada batas yang disunahkan. Sunah kumur-kumur tuh 1, 2, 3. Kalau kemudian kumur-kumurnya di keempat, ketelan batal. Orang sunatnya sampai 3 kali kumur-kumur. Kedua, kumur-kumurnya enggak sampai tenggorokan. Kalau lagi puasa mau enggak boleh. Jangan lagi puasa kumur-kumurnya begini nih. Iya, kalau lagi puasa begitu ketelan batal. Karena batasnya depan doang. Kalau lagi puasa. Iya, jangan sampai ke bawah sini. Kalau sampai ke bawah sini ketelan batal. Emang itu mau sengaja banget biar ketelan kayaknya. Begitu. Kalau sampai segitu tuh. Batal. Begitu juga ngisep air ke hidung. Begitu. Kan batasnya depannya aja. Segini aja nih. Kalau lagi puasa. Enggak puasa segini. Sampai sini. Puasa depannya aja. Kalau enggak puasa sunnah mubalaghah namanya. Bersangatan. Begitu. Kalau lagi enggak puasa. Lagi puasanya. Mana lagi puasa tuh? Wala bin naumi. Puasa enggak batal dengan tidur. Walaupun seharian penuh. Dari habis sholat subuh tidur. Enggak bangun-bangun bedug maghrib. Tidur aja. Begitu. Puasa tidur mulu. Begitu tuh. Bangun-bangun bedug maghrib. Tuh nggak sholat dohor masar. Lain. Ntar urusan nggak sholat. Lagi ngomongin. Puasanya enggak batal. Ibu habis sholat subuh bangun tuh. Habis sholat duhur bangun. Habis sholat asar bangun. Enggak apa-apa. Iya. Iya, puasanya enggak. Namanya puasa latihan mati. Namanya puasa apa? Iya, mati mah enggak perlu latihan, ntar juga mati. Begitu. Latihan. Jadi dengan tidur enggak batal. Kan orang suka sebut tidurnya orang puasa ibadah. Bukan tidurnya, ibadahnya tuh karena lagi puasa. Orang lagi puasa mau tidur mau melek juga lagi ibadah. Begitu.
Cuman kalau puasa bakalan tidur mulu, enggak kuat ibadah yang lain, mending nggak usah puasa. Begitu. Mending nggak usah puasa. Kecuali puasa wajib. Begitu. Ibu puasa Senin Kamis. Pas puasa pengennya tidur. Nggak ngerti, gue lagi puasa. Ya, mendingan nggak usah puasa. Iya. Ibadah itu banyak ragamnya. Tapi kalau ditanya hukum, orang puasa tidur mulu sepanjang hari, boleh, puasanya enggak batal. Terus enggak sholat duhur, enggak sholat asar, ya di kudu qadha. Begitu. Tapi puasanya sah. Orang yang tidur tuh boleh. Orang yang tidur tuh puasanya enggak batal. Begitu. Bahkan kalau di Betawi mah tidur juga kategorinya pekerjaan. Kerjaannya tidur mulu begitu. Jadi tidur juga kerja. Benar enggak? Begitu dikata lo kerjanya tidur, berarti tidur juga kerja. Begitu. Itu begitu. Iya. Apa? Oh, begitu. Berikutnya, puasa enggak batal dengan pingsan. Asal ada sadar minimal semenit di siangnya. Ada orang pingsan. Begitu tuh. Kayak orang kesurupan. Begitu. Orang kesurupan. Begitu. Lagi puasa. Jangan ditanya orang kesurupan. Orang kesurupan ditanya, lu setan mana? Begitu. Iya, tanah kusir. Sebelah mana? Mimun Raya. Begitu. Begitu. Jadi orang yang namanya orang kesurupan mah emang kagak sadar. Dia sekata-katanya. Jadi enggak boleh ditanya. Akhirnya menfitnah orang aja. Begitu. Oh, Nyai Anu ya? Iya. Wah, enggak bener ini. Ini orang kesurupan ya. Jangan ditanya. Orang kesurupan mah diadzanin di kupingnya. Begitu. Jangan ditanya-tanya. Jadi kalau orang tuh pingsan lagi puasa, puasanya nggak batal. Catatannya kudu melek barang semenit. Begitu ya sadar. Tapi kalau dari adzan subuh sampai adzan maghrib nggak sadar-sadar mah puasanya batal, nggak sah. Begitu. Beda dengan tidur begitu. Kalau tidur sah. Begitu. Mana lagi walabil fasdi, puasa enggak batal dengan berpetik. Sekarang udah ngerti tuh, ada bahasanya udah dipahami, fasdu namanya. Fasdu itu artinya membuang darah tapi tidak dikop. Ini nih ada urat, digores doang set. Namanya fasdu. Percis biar gampang aja dah ibu-ibu donor darah. Ibu lagi puasa donor darah boleh, enggak batal, cuman makruh. Kenapa makruh? Melemahkan badan. Begitu juga bekam. Puasa enggak batal dengan dibekam. Tahu bekam, dikop. Nah, darahnya diambil, itu juga enggak batal. Dikerokin enggak apa-apa. Lagi puasa.
Enggak apa-apa, iya. Gitu. Enggak batal. Begitu. Enggak batal. Kalau ngomongin enggak batal, membalik kepada aturan batalin banyak banget. Ibu ngebaburit, ya enggak batal. Lagi puasa. Boleh aja. Iya. Jadi hal-hal yang enggak membatalkan puasa jumlahnya banyak banget. Jadi hijamah ini hukumnya makruh saja. Tidak membatalkan puasa. Tapi makruh. Sebab menyebabkan puasa jadi karena habis bekam tuh lemes badan. Iya tadi udah. Tadi. Iya barusan tadi. Iya. Begitu. Suntik nggak batal. Iya. Enggak batal. Karena masuknya bukan daripada lubang yang terbuka. Begitu. Tuh habis tuh bacaan kita nanti akan menerangkan hari-hari yang haram berpuasa. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini. Begitu. Baik. Enggak apa-apa kalau puasa sunat. Boleh dibatalin. Batalin ya. Kalau puasa sunat. Baik. Iya. 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 Iya, boleh saja. Tidak batal. Iya, jadi tidak batal kalau di luar kendali kita, di luar kesengajaan. Kan kita nggak sengaja ketelan, kan bisa saja terjadi. Hal yang tidak sengaja nggak batal. Gitu, walaupun kan ada odolnya begitu. Betul. Baik. Kalau ngomongin makruh, kalau berbicara gosok gigi lagi puasa, kalau udah zuhur makruh. Udah zuhur. Kalau sebelum zuhur enggak makruh. Iya. Jadi gosok gigi bagi orang puasa itu mengurangi ganjaran kalau sudah gelincir matahari sampai maghrib. Kalau sebelum gelincir zuhur lah biar gampang. Kalau sebelum zuhur tidak mengapa. Masih sunat. Walau pakai odol. Walaupun pakai odol. Enggak apa-apa. Walau pakai odol. Begitu. Kalau dia belum zuhur. Walaupun udah zuhur juga pakai odol enggak apa-apa. Cuman bedanya makruh aja. Mengurangi ganjaran puasa. Sebab apa? Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Demi sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di mata Allah ketimbang kasturi. Jadi ketika udah zuhur itu jangan begitu. Jangan gosok gigi. Kalau sudah zuhur. Kalau belum zuhur silakan gosok gigi. Walaupun pakai odol, walaupun enggak apa-apa. Enggak, mesti kita lalu kemudian kita gosok gigi. Yang jangan, gosok gigi aja silakan. Lagi puasa, enggak apa-apa. Begitu. Baik, jadi bagaimana kita lagi puasa menggunakan, ini sebetulnya nanti hal-hal makruh di bawah nih ya. Tapi enggak apa-apa karena ditanya. Jadi kita pakai parfum bagaimana? Sebetulnya kalau pakai parfum aturannya kalau perempuan itu diatur oleh Nabi parfumnya namanya soft. Soft tuh wanginya dari dekat. Iya, jadi iya betul. Jadi kalimat menyengat ini bakal ada tafsiran-tafsiran ya. Jadi kalau orang laki itu dari jauh
udah kecium begitu. Kalau perempuan minyak wanginya itu kalau dari dekat baru wangi. Iya, dari jauh nggak ada bau apa-apa. Itu sunatnya begitu untuk perempuan. Lagi puasa bagaimana kita pakai minyak wangi? Ya dilihat. Kan ada dilema wanita